Mas Ade Armando, kami ingin tahu sebenarnya perdebatan seperti apa antara Anda dan juga Ustadz Syamsi Ali sehingga Anda membawa-bawa Al-Quran dan juga syariat Islam. Mas Ade Armando, masih tersambung bersama kami? Baik, kami coba perbaiki dengan Mas Ade Armando. Pak Kiai, seperti apa Pak? Apakah memang ada klasifikasi tertentu orang yang tidak sembarang orang bisa menafsirkan isi dari Al-Quran, Pak Kiai? Ya pasti, orang yang bisa menafsirkan Al-Quran adalah orang yang mengerti Al-Quran, mengerti nasikh mansuh, mengerti mutlak muqayyad, mengerti am dan khos, mengerti tentang usul fikih, mengerti balaghah, itu ketentuannya. Nah, kalau sekadar mengutip, tentu kan kita mengutip dari orang lain. Mengutip itu ada dua, ada memang benar kutipannya atau benar memahami kutipan. Nah, kalau saya pikir berkenaan dengan ngomong-ngomong di media sosial, ya kayak orang ngomong-ngomong di warung kopi lah, kan nggak harus dijadikan serius semua oleh kita. Oleh karena itu menurut saya, ke depan jangan semua yang disampaikan di media sosial itu dibikin serius, apalagi dia memang sengaja memancing dalam perdebatan yang itu sudah emosional. Masing-masing sudah menjudge ya, sudah underestimate kepada yang lain. Oleh karena itu, dari awal saya melihatnya, ya yang satu senang sensasi, yang satu senang menyerang gitu ya. Perdebatan itu ya biarkan pada antar mereka. Kan persoalannya karena ini di zaman media sosial menjadi terbuka tanpa batas antara satu dengan yang lain, sehingga konteks persoalannya lalu ruang dan juga situasinya menjadi hilang, menjadi teks semata yang bisa ditafsirkan secara bebas. Kalau dikembalikan kepada yang saya baca, yang saya lihat, memang antara kedua orang ini saling balas-balasan. Kemudian yang satu sudah underestimate bahwa Bang Andi Armando termasuk yang sering menyerang dengan ya pemikiran-pemikiran Islam. Kemudian Ustadz Syamsi Ali yang mempertahankan itu, ya saya pikir ya sah-sah saja dalam perdebatan itu. Tetapi memang tidak boleh menafsirkan dengan sembarangan. Ada 3 tingkatan orang di dalam mempelajari Islam itu. Ada tingkatan namanya mujtahid, orang yang menafsirkan, bisa memutuskan hukum, adalah kategori pertama yang mengenal Al-Quran dan hadis dan metode-metodenya usul fikih, balaghah dan usul fikihnya. Kemudian ada yang tingkatan muttabi, orang yang tidak bisa menderivasi langsung, mengambil langsung istinbatul ahkam dari Al-Quran hadis, tetapi pada saat dia mengutip hukum itu adalah tahu dasarnya dan tahu reasoningnya dan bagaimana cara istinbatul ahkam. Ada yang ketiga adalah muqallid, orang yang hanya mengikuti saja, ya, orang yang hanya mengikuti tanpa tahu reasoningnya. Nah, saya pikir kalau Bung Adi Armando berkenaan dengan Islam, saya tanpa mengecilkan pada tingkatan muqallid yang tidak bisa dia menafsirkan sendiri, paling dia hanya mengutip dari pendapat lain yang menurut dia adalah bagian dari kebebasan atau penafsiran yang boleh berbeda. Sementara mungkin tidak begitu ngerti kapan yang boleh berbeda, kapan yang tidak boleh berbeda. Karena dalam Islam tidak semuanya mukhtalaf, ada yang muttafaq gitu ya. Baik, Mas Ade Armando, ternyata tidak sembarang orang, Mas, termasuk juga Anda mungkin yang bukan kapasitasnya. Nggak boleh sembarang orang ngapain, Andromeda. Karena tadi sudah ada klasifikasi dari Pak Kiai disebutkan. Saya bukan menafsirkan loh. Nggak gini, sorry, dengar dulu ya. Saya bilang di YouTube itu, saya bilang saya nggak sedang menafsirkan. Saya bilang kewajiban di dalam sholat 5 waktu di Quran itu nggak ada. Kan itu bukan tafsiran. Nah sebetulnya Syamsi Ali itu nggak usah marah-marah. Jelaskan aja seperti tadi dikata Pak Kiai menjelaskan. Dan saya sebenarnya udah paham karena saya sendiri sholat. Saya bukannya nggak sholat. Saya bukannya sholat 3 waktu. Saya sholat 5 waktu. Tapi saya bilang kepada penonton saya, Syamsi Ali bukan penonton saya sebenarnya. Sebenarnya tuh ya di dalam Islam, di dalam Quran itu nggak ada pernyataan eksplisit sholat itu 5 waktu di dalam Al-Quran. Itu adanya kemudian nanti turunannya ada di hadis. Nah tapi ya barangkali Syamsi Ali memang udah sedang emosional gitu ya, jadi maki-maki, bahkan bilang saya ingkar dari Islam, saya nggak pakai otak dan seterusnya. Jadi buat saya sih, saya bukannya sedang menafsirkan seperti yang tadi digambarkan oleh Pak Kiai. Clear as a blue sky pernyataan saya. Meskipun saat ini potongannya Mas Adi, potongannya kan sudah terlanjur viral Mas. Di ruang tanpa batas di media sosial, sekarang potongan Anda yang menyatakan bahwa 5 waktu tidak ada dalam Al-Quran tersebut kan viral. Dan banyak pihak yang mendesak Anda untuk
mengakui statementnya seperti apa, klarifikasinya bagaimana Mas Ade? Ini saya berterima kasih sama TV One karena mudah-mudahan ya dengan pernyataan ini jadi jelas. Saya tidak pernah menyatakan sholat itu tidak wajib. Saya bilang cuma bahwa di dalam Al-Quran tidak ada satupun ayat Allah. Karena saya percaya Al-Quran itu ayat Allah. Tidak sekalipun Allah itu bilang sholat itu 5 kali ya. Makanya di dunia ini ada umat Islam yang tidak 5 kali kan. Kita tahu juga itu ya. Itu penjelasannya seperti itu tentang keberagaman, tentang perbedaan. Jadi saya sih walaupun sudah viral ya saya berharap ini bisa menjadi diskusi yang sehat dan orang belajar. Banyak sekali orang yang saya kenal yang bilang saya baru tahu loh bahwa ternyata di dalam Al-Quran itu tidak ada kewajiban 5 kali. Jadi bagus kalau orang marah-marah ya barangkali karena kita belum terbiasa diskusi kali ya. Jadi apapun dibaca dalam konteks frame musuhan atau barangkali efek dari pilpres gitu. Saya nggak tahu barangkali ya. Tapi saya juga heran itu Samsi Ali kenapa marah-marah ya. Kan biasa-biasa aja lah mestinya sebagai seorang, apalagi dia imam masjid New York gitu ya. Ya dia agak dewasa dikit lah. Jangan seperti itu dan itu kan memberi contoh yang buruk buat umat. Kalau kita ada beda pendapat langsung saling hujat, menghina, bilang kafir, ada yang bilang murtad bahkan gitu kan. Ya heran aja saya. Sekarang saya mengajak umat Islam untuk bersikap lebih ya dewasa ya. Baik. Tadi Kiai Khalil udah memberikan contoh yang sangat baik. Ya, beliau mengkritik saya dengan sangat tajam dan saya juga nggak apa-apa. Itu kan biasa-biasa aja. Baik Mas Ade, ini Pak Kiai kami ingin tahu Pak Gitu, harusnya umat seperti apa menyikapinya karena pernyataan sudah terlanjur kontroversi. Kalau saya berpikir cuekin aja. Gak usah ikut ributnya Bung Adi Armando dengan Ustaz Samsi Ali. Itu kan perdebatan biasa, apalagi tadi Bung Adi Armando menyatakan itu bukan pendengar saya. Ngapain kita ikut ribut gitu. Dan saya pikir kalau saya boleh melihatnya, kalau keterangan Bung Adi Armando tadi, nggak ada yang salah bahwa di dalam Al-Quran tidak ada menyebutkan kewajiban sholat 5 waktu. Ingat, bukan kewajiban sholatnya, tapi 5 waktunya. Hanya saja barangkali kalau kita mau lebih luas, Al-Quran itu memang tidak bisa berdiri sendiri cara mengartikannya, harus dengan hadis. Makanya ketika aqimus sholat, dirikan sholat, maka tidak ada penjelasan sholat harus ruku, sujud itu berapa muanya pola naiknya, berapa 2 rakaatnya itu dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini benar gitu, cuma kejebak saya bilang ini yang mendengar kejebak, nggak tahu apakah niat yang dijebak oleh Bung Adi Armando atau yang Bung Armando membuka wawasan. Ini kita wawasan loh di dalam Al-Qur'an itu nggak semuanya sudah dijelaskan. Baik, Pak Cuma Kiai. ijmal namanya, mujmal. Kemudian bayannya itu ada dalam hadis. Bahkan hadis itu sendiri bayannya ada pada ulama. Maka tafsir itu ada tafsir yang memang birriwayah, yang Baik, Pak tafsir Kiai. Al-Quran dengan menggunakan hadis, ada bidiroyah, ada tafsir Al-Quran melalui kreativitas akal manusia, tapi akal manusia yang dibingkai dengan pemahaman Al-Quran hadis, Baik, Pak bukan Kiai. akal yang lepas dari Al-Quran hadis gitu. Terima kasih banyak Kiai Jolil Nafid dan juga Mas Ade Armando sudah bergabung di Kabar Petang.